Halo Sobat Bulog, jumpa lagi dalam Bulog Business Talk. Di episode kali ini ditemani saya, Shirley Ransingin dari Divisi Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Perum Bulog. Nah, Sobat Bulog pasti bertanya dong, pada episode kali ini, kira-kira Bulog Business Talk akan membahas tentang topik apa ya? Nah, bagi Sobat Bulog yang ingin tahu dan masih penasaran, stay tune. Sobat Bulog, pada episode kali ini saya akan membahas tentang CRM. Nah, dalam dunia bisnis saat ini, di mana pelanggan itu memiliki kekuatan yang besar. Pelanggan itu bisa memutuskan loh Sobat Bulog, apakah dia mau menggunakan produk A atau dia menggunakan produk B. Dan pelanggan ini juga, dia bisa menentukan, saya mau menggunakan jasa layanan A atau saya juga mau menggunakan jasa layanan B. Nah, pelanggan ini juga dia meng-compare atau dia membandingkan antara produk layanan yang satu dengan yang lain. Nah, disinilah CRM akan berfokus kepada customer kita atau pelanggan kita. Nah, Sobat Bulog, di dalam dunia bisnis, customer ini merupakan sebuah aset. Nah, di mana aset ini harus kita rawat, harus kita bina, kemudian harus kita kelola dengan baik. Dan disinilah fungsinya dari CRM ini. Sayangnya Sobat Bulog masih banyak business owner atau pemilik perusahaan itu dalam skala entah dia dalam skala UMKM atau sudah yang lebih besar lagi belum terlalu familiar dengan yang namanya CRM. Nah, pada episode kali ini Bulog Business Talk akan membahas mengapa CRM itu penting untuk kita praktekkan di dalam bisnis kita. Nah, Sobat Bulog, apa sih CRM ini? CRM ini adalah singkatan dari Customer Relationship Management, di mana tentunya CRM ini adalah sebagai integrasi dari strategi penjualannya, pemasarannya, dan pelayanannya yang sudah terkoordinasi. CRM ini juga dia menyimpan dan serta merekam seluruh kontak pelanggan dan kemudian membuatkan profil dari pelanggan tersebut. Fokus CRM ini pada pengumpulan data, analisis data, pemanfaatan data pelanggan, dan nanti di situ akan disesuaikan kebutuhan si pelanggan seperti apa, preferensi pelanggan seperti apa, dan juga perilaku pelanggan. Nah, Sobat Bulog, sederhananya CRM ini adalah bagaimana kita mengelola pelanggan kita dan kita membina hubungan kita dengan pelanggan kita. Mengapa penting kita menerapkan CRM ini di dalam bisnis kita? Sobat Bulog yang sementara menjalankan bisnis pada saat ini, baik itu dalam UMKM ataupun sudah dalam skala yang lebih besar lagi ya, pasti harus selalu up to date dengan perkembangan teknologi. Mengapa itu penting Sobat Bulog? Karena persaingan bisnis kita pada saat ini, kita itu mengharuskan kita itu untuk selalu up to date. Kita harus up to date dengan perkembangan teknologi dan kita harus beradaptasi. Dan ingat, do not resist to change. Nah, penggunaan CRM ini sangat penting dalam bisnis modern karena dia memberikan sebuah manfaat. Kita dapat menganalisa dari mengumpulkan data oleh konsumen kita, bagaimana kita melakukan promosi, orders, dan database pelanggan kita. Nah, Sobat Bulog, manfaat dari analisa CRM yang kita lakukan ini yang pertama, kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan kita. Tentunya kita menggunakan informasi yang sudah dikumpulkan dari CRM tadi, kita yang sudah terintegrasi, kita dapat lebih memahami nih, kebutuhan pelanggan kita ini apa, kemudian preferensinya seperti apa, riwayat pelanggan ini seperti apa. Nah, dengan informasi yang sudah kita dapatkan tadi, tentunya dapat membuat pebisnis atau owner itu bisa mengerti dan meningkatkan kepuasan pelanggan mereka. Yang kedua, manfaat dari analisa CRM ini yaitu kita bisa meningkatkan pendapatan bisnis kita. Nah, contohnya, kita sudah tahu nih, pelanggan kita ini akan senang dengan produk apa. Nah, pelanggan ketika tahu bahwa perusahaan itu tahu kebutuhannya apa, dia juga akan merasa senang. Sehingga itu mendorong dia untuk menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut. Dan tentunya itu dapat meningkatkan dong pendapatan dari si perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui perbaikan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan analisa terhadap CRM, jadi kita dapat data bahwa pelanggan kita ini
mau yang mana. Dan tentunya misalnya penjualan pada tahun lalu itu tidak sesuai dengan kita harapkan. Dan tentunya untuk tahun depan kita sudah bisa membuat strategi penjualan yang lebih baik dengan menganalisa customer needs and wants. Dan yang terakhir, kita mampu menganalisa pola transaksi. Nah, contohnya, perusahaan itu sudah tahu bahwa di bulan-bulan mendekati akhir tahun ini, saya harus menjual kombinasi produk yang mana nih supaya customer saya mau dan membeli produk atau layanan yang saya siapkan. Nah, Sobat Bulog, untuk CRM ini ada 3 tahapan yang harus kita tahu. Yang pertama, kita mendapatkan pelanggan baru atau acquire. Nah, pelanggan baru ini kita dapatkan dari mana ya? Pelanggan baru ini kita dapatkan dari memberikan kemudahan akses informasi kepada mereka tentang produk dan jasa kita. Dan tentunya juga dengan inovasi produk baru yang telah kita kembangkan dan jasa kita. Jadi pelanggan ini mendapatkan akses informasi yang mudah. Calon pelanggan mendapatkan akses informasi yang mudah sehingga nantinya itu perusahaan kita dapat mendapatkan pelanggan baru. Nah, yang kedua, meningkatkan hubungan dengan existing customer. Ini penting Sobat Bulog, karena existing customer ini harus kita jaga dan kita harus meningkatkan hubungan dengan existing customer kita dengan memberikan pelayanan atau customer service yang bagus dan juga penerapan cross-selling dan upselling. Dan yang ketiga, kita mempertahankan pelanggan kita. Nah, poin ini yang harus benar-benar kita lakukan, di mana kita harus mempertahankan pelanggan yang sudah loyal dengan kita, pelanggan yang sudah lama bertransaksi dengan kita dengan mengetahui layanan atau produk yang dia inginkan. Nah, Sobat Bulog pasti bertanya, kalau tadi saya sudah membahas apa sih itu CRM, kemudian manfaat CRM apabila kita lakukan di dalam bisnis kita. Kira-kira contoh penerapan CRM itu seperti apa ya Sobat Bulog? Nah, contoh penerapan singkat dari CRM ini, yang pertama penerapan sederhana. Dalam bisnis kita bisa membuat grup WA layanan pelanggan. Di mana grup WA layanan pelanggan itu kita bisa sharing informasi mengenai produk atau layanan kepada pelanggan tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua penerapannya. Live streaming di platform media sosial atau e-marketplace. Nah, live streaming ini kita membuka komunikasi 2 arah nih dengan customer kita. Jadi, ada tanya jawab produk baru di situ, ada giveaway, dan juga ada flash sale. Nah, contoh penerapan yang ketiga nih, kita membuat customer service otomatis atau kita dapat membuat chatbot aplikasi membalas pesan. Jadi, customer kita itu begitu dia mengirimkan pesan untuk calon pelanggan atau yang sudah pelanggan kita yang mau tahu tentang produk kita, itu langsung dibalas dan dia merasa tidak diabaikan. Nah, contoh penerapan yang berikutnya yaitu customer reward point. Nah, ini untuk customer yang sudah loyal ya, Sobat Bulog. Jadi, kita menerapkan customer point di mana si customer ini setiap kali pembelanjaan dia mendapatkan poin tertentu dan dia bisa menukarkan poin tersebut dengan hadiah-hadiah atau program-program yang telah kita siapkan. Dan contoh penerapan yang terakhir yaitu survei dan evaluasi dalam bisnis kita. Nah, Sobat Bulog, begitu pentingnya bagi kita untuk mengetahui pelanggan kita dan tentunya menjaganya. Nah, di Bulog sendiri, bagaimana kita menjaga hubungan pelanggan kita? Apa sih yang sudah kita lakukan? Nah, saya berikan beberapa contoh ya, Sobat Bulog. Yang pertama, di Bulog kita sudah memiliki BCare atau Bulog Care. Nah, BCare ini adalah customer service otomatis yang nantinya menyediakan informasi terkait perum Bulog tentang layanan produk dan jasanya. Dan Sobat Bulog tidak hanya berhenti sampai di situ. BCare ini sementara kita improve ke depannya nanti bisa untuk menampung saran dan keluhan pelanggan dan bisa mengintegrasi dengan Bulog yang berada di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, kita punya event yang namanya Bulog with Community. Nah, Bulog with Community ini di mana satu event kita event bersama dengan komunitas kita dan di event tersebut juga kita memperkenalkan produk Bulog. Dan penerapan yang ketiga yaitu kita melakukan survei kepuasan pelanggan yang secara rutin dilakukan 3 bulan sekali untuk mengetahui level kepuasan pelanggan kita.
Nah, Sobat Bulog, demikian sharing informasi mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Semoga informasi tersebut bermanfaat dalam bisnis Sobat Bulog sekalian. Dan yang paling terakhir, jangan lupa di-subscribe ya channel ini Sobat Bulog. See you again!